Oke, jadi selamat datang di PDB pengolahan data berkomputer setelah UTS. Untuk setelah UTS ini, materi kita yang akan dilakukan adalah kita akan melakukan penggambaran data-data ukuran dengan menggunakan AutoCAD. Jadi kalau kita sekarang masih akan menggunakan AutoCAD yang versi manual dulu ya, yang belum ada KKP-nya. Nanti untuk yang versi KKP akan kita pelajari di semester 2. Jadi sebelum kalian bisa melakukan praktikum ini, yang harus dilakukan adalah kalian harus menginstal dulu software AutoCAD Map. Yang saya pakai di sini sebenarnya software AutoCAD Map 2012 yang ada software AutoCAD Map 2012 yang sudah terintegrasi dengan KKP. Jadi nanti kalian bisa mencoba menginstal itu dulu ya. Terus kemudian waktu pertama kali kita membuka AutoCAD itu tampilan yang akan kita dapat itu seperti ini. Jadi ini defaultnya tampilan yang akan kita dapat. Terus kalau misalnya nanti di drawing area ini kalian gambarnya itu warnanya hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih, nggak usah bingung, itu semuanya sama aja. Jadi kalian nggak usah mempermasalahkan itu. Waktu pertama kali kita buka, tampilan yang kita dapat itu akan seperti ini. Terus untuk bisa mulai menggambar, kita harus mengubah dulu tampilan ini. Kalau defaultnya itu adalah drafting mode gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada yang gambar roda-roda itu, kita klik aja di sini. Terus kemudian kita ganti dulu dengan mode Map Classic Workspace kayak gitu. Nah, nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari AutoCAD ini ya. Jadi di bagian yang abu-abu ini, di tempat saya ini adalah bagian tempat kita nanti akan melakukan penggambaran. Jadi ini adalah drawing area. Gitu. Terus kemudian kita juga di sini punya menu bar. Jadi menu bar itu ada di sebelah kiri kayak gitu ya, ada di sebelah kiri dan kanan ini. Di sebelah kiri menu bar dan toolbar ini ada sebelah kiri dan kanan. Itu nanti gunanya adalah untuk melakukan perintah-perintah. Jadi misalnya nih biasanya kalau tampilan defaultnya itu di sebelah kiri itu nanti adalah tools yang digunakan untuk melakukan penggambaran. Jadi kita menambahkan suatu objek, terus kemudian kalau yang di sebelah kanan ini adalah biasanya kalau kita mau memodifikasi sebuah objek. Jadi misalnya kalau kita mau bikin garis, itu ada di sini nih ya, misalnya line, terus kemudian ini ada construction line, terus kemudian kita ada polyline, kemudian juga lingkaran, titik dan sebagainya ada di sini. Terus kalau di sebelah sini itu biasanya kalau kita mau menghapus, mau memutar, mau menggeser, melakukan trim, extend dan sebagainya kayak gitu ada di sebelah kanan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin garis itu nanti ada di sini. Atau kita juga bisa menuliskan itu di kolom komen yang ada di sebelah sini nih. Jadi kalian bisa nulis, misalnya kalau line itu kan bahasa Inggrisnya pasti garis ya, bahasa Inggrisnya itu kan garis ya, line. Jadi kita kayak gitu, terus nanti kita bisa langsung melakukan penggambaran garis kayak gitu. Nanti akan kita terangkan lagi. Atau misalnya kalau mau bikin lingkaran, berarti lingkaran itu circle gitu ya. Nah itu nanti bisa ini terus diketik dan kemudian kita bikin kayak gitu. Nanti akan kita coba bagaimana cara kita bikin lingkaran, titik, garis dan lain sebagainya. Tuh, terus kemudian ini tadi sudah ya, command line ada di sebelah sini, tempat kita nanti akan menuliskan perintah. Jadi kalian instead of ngeklik di sini, kalian juga bisa menuliskannya di sini tapi perintahnya dalam bahasa Inggris gitu. Terus kalau misalnya kita mau mengulang perintah yang sama, kita bisa menggunakan tombol arrow yang ada di keyboard. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah menuliskan itu atau pernah melakukan perintah itu, maka kalian bisa mencarinya di sini gitu ya. Jadi tombol arrow ke atas atau ke kiri, ke atas atau ke bawah gitu. Atau kalau misalnya tidak, misalnya saya bikin line gitu ya. Nah ini sudah selesai gitu. Untuk mengulangi perintah yang sama, kita bisa langsung tekan enter yang ada di keyboard kayak gitu. Jadi misalnya kita mau bikin line lagi, tadinya udah bikin line, terus nanti kita mau bikin line lagi, daripada kalian klik sini atau nulis line lagi, kalian bisa tekan enter yang ada di keyboard. Jadi dia akan mengulangi perintah yang sebelumnya kayak gitu. Nah selain komen ini, kita juga punya yang namanya snap. Snap itu digunakan untuk mempermudah kita dalam penggambaran sehingga objek yang kita
yang kita bikin itu bisa langsung ketemu di bagian pojoknya. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi snap itu ada di sini. Kalau kalian lihat yang kecil ini, kalau dia berwarna biru seperti ini berarti snapnya aktif. Kalau misalnya mau dimatiin tinggal diklik aja. Kalau warnanya abu-abu berarti snapnya nggak aktif. Gitu. Kita lihat perbedaannya kalau misalnya kita nyalakan snap dan tidak ya. Paling jelas ketika kita bikin garis misalnya. Nah, kalau kita nggak bikin snap itu kita kan akan susah ya untuk menentukan di mana dia berpotongan atau di mana dia letaknya di ujungnya kayak gitu. Itu akan susah. Jadi misalnya kayak gini pun waktu di zoom ternyata dia tidak bertemu. Nah, kalau kita menyalakan snapnya, kita aktifkan snapnya, kita lihat ya. Saya bikin garis di sini. Nah, akan langsung muncul kotak-kotak hijau ini yang mengidentifikasi bahwa dia adalah pojokan dari si garis. Jadi kalau mau saya temukan ujungnya ini, maka tinggal seperti ini aja, maka dia udah langsung otomatis ketemu di ujung gitu. Dan fungsi snap ini ada macam-macam. Kalau kalian klik di sebelah kanan, klik kanan, di situ kalian bisa menyalakan fungsi-fungsi snap. Kalau endpoint itu dia ketemu dari ujung ke ujung. Kalau center itu dia untuk mencari middle-nya, untuk mencari tengahnya, kayak gitu. Terus kalau perpendikular itu dia untuk mencari tempat yang benar-benar tegak lurus sama si garis itu dan seterusnya. Gitu kalian bisa setting sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk icon snap itu dia ada di status bar. Jadi ini namanya status bar. Gitu ya. Jadi apakah dia menyala atau tidak menyala itu ada di status bar, dan dia juga ada menu-menu lainnya seperti misalnya menampilkan grid, terus kemudian juga menampilkan dynamic USC dan sebagainya. Tapi yang biasanya dipakai dalam penggambaran bidang itu adalah snap yang ini. Snap yang objek snap biasa, bukan yang 3D snap. Seperti itu. Terus kemudian juga untuk penggambaran kita itu pasti akan selalu berinteraksi dengan yang namanya koordinat. Koordinat yang ada di peta, yang ada di layar itu bisa dilihat di pojok kiri bawah ini. Jadi misalnya kalian lihat kalau saya gerakkan kursornya ke sini dan ke sini kayak gitu, maka dia akan berubah-ubahkan koordinatnya. Nah, ini adalah koordinat yang akan kita pakai. Seperti itu. Terus kemudian sebelum kita melakukan penggambaran, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan format dulu. Jadi menggambar itu kan ada banyak macam ya, jadi ada garis, ada titik dan sebagainya. Jadi kita harus mengset dulu supaya nanti dia terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Tapi dalam dalam praktikum kali ini yang akan kita lakukan itu adalah format untuk drawing unit, point, kemudian line style, dimension dan sebagainya. Mari kita lihat dulu apa yang perlu kita siapkan. Itu sebenarnya ada di modul sih, jadi kalian bisa mengikuti di modul, tapi coba kita lakukan bersama-sama ya, karena ini tadi juga belum di setting. Jadi yang pertama kita akan melakukan setting drawing unit. Klik di bagian format, kemudian kita pilih drawing unit, kita pilih unit, kemudian kita pilih di sini length type-nya itu adalah desimal dengan presisi angka 3 angka di belakang koma gitu. Terus kemudian untuk angle atau sudut kita pilih yang degree, minute, second dengan presisinya itu derajat, menit, detik seperti ini. Terus kemudian kita centang di sini clockwise, jadi dia nanti muternya itu sesuai dengan arah jarum jam. Kemudian pada insertion scale ini kita pilih meters gitu. Terus kemudian kita klik di bagian direction ini. Di bagian direction ini kita pilih yang not 270 derajat gitu, dan kita pilih OK dan OK gitu. Jadi kita sudah melakukan setting yang drawing unit. Kemudian untuk yang point style sama, kita klik di format, kemudian di point style, dan kita bisa milih berbagai macam jenis point yang ada di sini. Saran saya jangan yang ini atau yang ini, karena kalau yang dua ini nanti dia nggak kelihatan. Kalian bisa milih manapun sesuai dengan selera kalian. Misalnya ini gitu ya. Terus kemudian kita klik di size in absolute unit, dan unitnya itu nanti menyesuaikan saja. Kalau saya defaultnya pakai 5, saya akan ikut 5. Jadi kalau kita set itu di absolute unit, maka
walaupun kita zoom in zoom out itu nanti ukurannya tetap akan 5, tapi kalau relatif onto screen itu, kalau misalnya screennya layarnya itu nanti kita zoom yang besar kayak gitu, maka dia juga akan mengikuti besar. Nah, lebih enaknya kita pakai yang absolute unit, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita melakukan text style, setting untuk text style. Itu format text stylenya itu nanti kalian silahkan mengikuti saja, dan untuk tingginya juga nanti mengikuti. Kalau ini biasanya saya akan settingnya nanti dulu, karena itu nanti akan tergantung kebutuhan seberapa besar teks yang mau saya gunakan ya gitu. Kalau biasanya saya skip ini sih. Kemudian line type, line style itu kalian juga bisa, bentar, tergantung ininya dulu, format, kemudian kita pilih line types gitu. Terus kemudian kalian load dulu ini semuanya kayak gitu ya, kalian load dulu ini semua, dipilih, lalu kalian pilih OK, dan kalian nanti akan memilih tipe-tipe garis yang biasanya kalian gunakan. Kalau saya sih pakai yang ini aja, yang continuous aja gitu. Jadi misalnya kalian mau ngeload yang putus-putus kayak gini juga bisa, nanti tinggal di apa tuh namanya, dimasukkan saja di OK. Nah, nanti dia akan muncul di dalam current line type, tapi saya cuma pakai yang continuous kayak gitu. Oke, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dimension. Dimension itu ketika kita mau melakukan setting waktu kita mau ngasih ukuran di penggambaran kita gitu ya. Format, kemudian sama dimension style, kemudian kita pilih modify. Ini ininya kan kayak segini ya defaultnya, jadi kita di modify supaya nanti gambar kita nggak belibet gitu. Kita pilih yang dimension stylenya standar, kemudian pilih line and arrow di sini, dan kita klik dimension line 1, line 2, terus ini extension line 1, extension line 2. Kalian bisa lihat di sini nanti dia akan berubah kayak gitu. Kemudian kita pilih di bagian teks gitu. Di bagian teks itu di bagian vertikal kita pilih above atau di atasnya gitu. Nanti jadi kalau ada ukuran nanti dia akan diletakkan di atasnya. Kemudian yang horizontal centered, kemudian kita pilih align with dimension line. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita pilih primary unitsnya di sebelah sini, pilih desimal, kan kita pilih 3 angka di belakang koma. Artinya setiap kali kita memberikan angka ukuran, maka presisinya akan 3 angka di belakang koma, sesuai dengan yang settingan yang tadi, yang sebelumnya. Kemudian angular dimensionnya itu kita pilih degree minute second. Jadi kalau kita nulis sudut, berarti kita akan derajat menit detik, dan presisinya itu sampai 2 angka di belakang koma detiknya. Nah, seperti ini. Dan itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan aja sih. Kemudian klik OK, dan close gitu. Terus kalau objek snap tadi kita sudah terangkan ya, jadi kita bisa matikan, nyalakan kayak gitu. Atau kalau misalnya mau milih snapnya, itu tinggal klik kanan di sebelah sini, dan kalian bisa pilih jenis dari snap yang akan kalian gunakan kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai penggambaran. Jadi kalau yang itu tadi kan sudah setting dasarnya ya, dan pengenalannya. Di sini ada toolbar, terus ada menu bar di sebelah sini nih. File, edit, insert, format, bla bla bla, seterusnya. Kemudian ada comment, terus kemudian ada snap dan sebagainya. Nah, kita akan melakukan penggambaran. Jadi misalnya kita akan menggambar garis line atau polyline. Biasanya kita pakai polyline. Jadi kalau line itu dia garisnya kan satu-satu ya, satu penggal. Kalau polyline itu garisnya dalam beberapa penggal itu dia bisa dibaca menjadi satu garis kayak gitu. Tadi sudah saya sampaikan, kalian bisa klik di sini polyline gitu, atau kalian bisa tulis di sini polyline itu p-line itu ya, seperti itu. Dan di bagian komen kalian bisa lihat ini specify start point. Jadi kita bisa menspesifikasi awalnya di sini, misalnya klik, lalu klik, dan seterusnya gitu. Saya sudah meinikan snapnya ya, kayak gitu. Kalau sudah selesai, kalian bisa tekan enter, atau
bisa klik kanan lalu enter kayak gitu. Jadi kalian bisa tekan enter di keyboard atau klik kanan dan enter gitu. Terus kalau misalnya mau mengulangi perintah polyline lagi, kalian bisa langsung tekan enter. Jadi saya bilang tadi enter itu bisa digunakan untuk mengulangi perintah sebelumnya. Dan kalau misalnya ada perintah yang aktif di bagian komen ini, di bagian bar yang komen ini pasti ada tulisan seperti ini, specify start point atau apalah kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu, terus klik kanan enter atau tekan enter langsung. Nah, kalau misalnya komennya kosong seperti ini, berarti dia tidak ada perintah yang sedang berjalan gitu. Jadi begitu caranya menggambar polyline atau menggambar garis sama. Terus kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba menggambar titik. Titik bisa kalian klik di sini, point, bisa kalian tulis di sini, point, seperti itu. Nah, kita lihat specify a point. Berarti kita sudah menspesifikasi ada perintah penggambaran untuk point gitu ya. Jadi kita bisa nih seperti itu. Kalau misalnya kita mau bikin lagi specify a point seperti itu. Jadi ini adalah jenis-jenisnya dari si point ya. Kalau misalnya poinnya mau saya ubah bentuknya bisa juga nih, oke. Nah, dia berubah bentuknya seperti itu. Terus bagaimana kalau kita mau zoom in dan zoom out seperti ini? Tinggal scroll atas bawah gitu, biasa kayak kalau kita pakai zoom biasa, atau kita pakai di sini ada bisa juga komen zoom, itu singkatannya Z gitu ya, atau kalian bisa tulis semua zoom, ZOOM kayak gitu. Terus ada pilihan zoom all, center, dynamic, extend. Kalau misalnya kita mau menampilkan seluruh gambar yang ada di tempat kita itu dalam satu layar, kita bisa pilih yang extend atau gitu ya, extend gitu. Jadi nah ini makanya kalau seperti ini maka seluruh gambar yang ada di layar itu akan tampil. Seperti kalau misalnya saya punya gitu ya, misalnya oke, enter. Terus kemudian kadang-kadang itu suka hilang ya, gambarnya di mana sih kayak gitu. Kita bisa zoom Z, kemudian tekan extend. Nah, kayak itu. Jadi semua gambar yang kita punya itu nanti akan tampil dalam satu layar gitu. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya kita akan menggambar, setelah point kita akan menggambar lingkaran. Lingkaran itu adalah di sebelah sini, circle, atau kalian bisa tulis circle di sebelah sini. Klik di sembarang tempat dan kalian bisa menyesuaikan besar kecilnya lingkaran. Atau kalau kalian mau diameternya berapa dengan diameter tertentu, kalian bisa ketik di sini. Misalnya diameternya adalah 20 tuh ya. Nah, 20 apakah di sini? Berarti ini adalah 20 meter karena tadi kita sudah setting dimensinya itu dalam satuan meter gitu ya. Jadi lingkaran bisa dibikin bebas seperti ini kayak gitu ya. Jadi kalian bisa berapa ukurannya terserah, diklik gitu aja. Atau kita bisa menentukan radius tertentu. Kalau kita sudah tentukan titik tengahnya, maka kita bisa tentukan misalnya radiusnya adalah 10 meter kayak gitu. Nah, ini adalah lingkaran dengan diameter 10 meter dan ini diameternya 20 meter. Itu cara kita untuk membuat lingkaran. Terus kemudian kalau kita mau menulis teks, itu juga tekan saja di sini mtext. Kalian bisa tulis mtext kayak gitu, atau bisa klik di sini dan kalian specify seperti ini kayak gitu, dan kalian bisa nulis misalnya teks 1 gitu ya, dan tingginya bisa disesuaikan gitu. Oke. Nah, ini dia teks kita ada di sini kecil banget gitu. Nah, seperti itu ya. Gitu. Aduh, sorry. Gitu ya. Nah, ini cara kita untuk menulis teks. Nanti untuk besar kecilnya nanti bisa disesuaikan di itunya tadi, di settingnya tadi. Seperti itu. Dan ini teksnya bisa digeser misalnya kalian mau menuliskan di sini atau mau meletakkan di mana gitu, bisa digeser. Nah, gitu. Di enter aja. Gitu. Terus kemudian ya. Misalnya mau ganti 0,5. Nah, gitu kan. Nah, gitu.
kita rapikan. Jadi tinggal di double klik, kemudian kita blok di sini, kita bisa specify tingginya berapa. Oke, lalu bisa kita ini kan, kita geser misalnya seperti ini. Tuh, kalau kita mau mengulang teks yang sama, nanti nggak usah pakai ini lagi, tapi kalian bisa copy paste aja, Ctrl C terus Ctrl V. Nah, misalnya kayak gitu, teks, terus kalian bisa editnya double klik dan di teks 2 misalnya gitu. Nanti misalnya mau diulang lagi, kalian bisa pilih seperti ini sampai muncul tanda biru, terus tekan Ctrl C, tekan Ctrl V, letakkan di tempat yang kalian inginkan dan double klik untuk ngeditnya, teks 3 gitu ya. Nah, seperti itu untuk menulis teks. Kemudian kalau kita mau menghapus objek, kita bisa menggunakan erase yang ada di sini, atau kita bisa langsung sebenarnya pilih langsung aja di delete, kayak gitu bisa itu ya. Atau kalian bisa pilih erase kemudian select objek kalau misalnya objeknya yang mau kalian ini banyak. Jadi misalnya saya mau menghilangkan ini dan ini, kayak gitu ya. Jadi kita pilih-pilih kemudian ditekan enter. Nah, itu cara erase. Atau kalian bisa pilih langsung delete pakai keyboard juga bisa untuk erase. Terus kemudian ada fungsi lagi, yaitu fungsi extend dan fungsi trim. Extend atau trim itu untuk memperpanjang atau mengubah garis yang sudah, memperpanjang atau menghapus garis yang kepanjangan. Jadi kita lihat misalnya saya menggambar 2 garis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, harusnya kan harusnya garis ini itu menyatu dengan garis ini. Karena dia kurang panjang, mungkin karena ngekliknya kurang atau gimana. Jadi ini seharusnya kan ditarik lurus ke sini gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi extend. Jadi extend dan trim itu ada kayak gini nih. Nah, ini extend itu yang bawah, trim yang atas. Jadi kalau misalnya kita mau extend, itu diklik sebelah sini, lalu klik di sembarang tempat, klik kanan di sini dan klik kiri di sini. Oke ya, saya ulangi. Jadi misalnya kalau kita mau memperpanjang garis ini supaya dia bersatu di sini, maka kita klik extend, kemudian kita klik kanan di bagian garis yang mau didempetin. Jadi sini gitu ya, bukan garis yang didempetin, apa ya, garis yang menjadi referensi, terus kemudian garis yang akan diperpanjang itu kita klik kiri. Nah, seperti itu. Saya ulangi 1 kali lagi ya. Jadi klik extend, kemudian klik kanan pada garis yang menjadi referensi, lalu klik kiri pada garis yang akan di extend. Nah, itu fungsinya extend ya gitu. Jadi dia fungsinya adalah untuk memperpanjang garis. Terus kalau untuk trim juga sama. Jadi misalnya nih ada 2 garis ini, terus garis ini kepanjangan, yang dari sini sampai sini kepanjangan dan pengen saya potong, maka yang kita lakukan adalah kita klik kanan pada trim, klik pada trim, kemudian klik kanan pada garis referensinya, lalu klik kiri pada yang mau dipotong, kayak gitu. Nah, ini nanti dia adalah fungsi trim, sama ya. Jadi saya ulangin lagi, kalau misalnya kita punya garis yang kepanjangan mau dipotong gitu, klik pada trim, lalu garis yang menjadi referensi itu kita klik kanan, dan garis yang akan kita potong kita klik kiri. Misalnya yang mau dipotong yang ini nih, yang ini atau yang ini juga sama aja sih nih misalnya. Nah, itu nanti kita sudah menggunakan fungsi trim tuh. Terus kemudian kalau kita mau memutar objek, itu kita menggunakan fungsi rotate. Misalnya ini persegi panjang ini mau saya putar, maka kita menggunakan fungsi rotate yang ada di sini gitu. Kita pilih objeknya, lalu kita enter. Kalau sudah dipilih objeknya kayak gini, kita enter. Lalu specify base point itu kita memspesifikasi apa sih sumbu putarnya. Jadi bisa dimanapun, bisa di dalam objeknya ataupun bisa di luarnya. Kalau misalnya di luar ya seperti ini gitu ya. Nah, itu kan dia bisa muter kayak gini. Kalau bisa diputar bebas, bisa diputar menggunakan ukuran misalnya 90 derajat gitu. Jadi ini saya putar 90 derajat sesuai dengan arah jarum jam, clockwise kan tadi kita settingannya. Kan tadinya aslinya seperti ini. Lalu saya putar, select object,
saya putar. Nah, seperti ini saya putar 90 derajat. Nah, berarti dia ke atas kayak gitu. Sumbunya tadi ada di sebelah sini gitu ya. Saya ulangin untuk fungsi rotate-nya. Jadi klik di rotate, lalu select objek ini, kita pilih objek yang akan kita putar, lalu tekan enter dulu kayak gitu. Terus kita spesify base point-nya misalnya di sini, lalu kita putar misalnya 270 derajat. Tuh. Jadi dia memutar sebanyak 270 derajat. Itu adalah fungsi dari rotate. Terus untuk fungsi copy, kita bisa pakai copy paste kayak tadi. Misalnya ini kita kita select, terus kemudian kita tekan Ctrl C dan Ctrl V seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan fungsi copy yang ada di sini. Ini move fungsi copy. Nah, ini kamu klik di sini, lalu kita pilih bendanya. Kalau sudah dipilih bendanya, misalnya ada 2 kayak gitu ya, kita pilih enter, terus kita specify base point yang mau kemana, yang menjadi ini, lalu kita geser seperti ini. Nah, kalau sudah selesai enter, itu kita copy. Jadi kalau tadi Ctrl C Ctrl V itu dia satu-satu, kalau ini kamu bisa copy paste langsung banyak gitu. Terus kemudian untuk move kita juga bisa geser, langsung geser. Langsung untuk move itu bisa langsung digeser. Atau kita bisa menggunakan menu move ini. Jadi kita klik, kemudian kita klik di sini. Kalau sudah kita enter, lalu base point-nya seperti biasa. Nah, kita bisa move di sini. Gitu. Kalau sudah di move, bisa di enter lagi. Gitu. Terus kemudian ada fungsi lain, yaitu mengarsir objek. Jadi fungsi hatch itu ada di sebelah sini. Kalau misalnya kita mau mengarsir objek ini, misalnya jadi ada arsirannya lah yang biar bagus kayak gitu, kita bisa klik di sini, klik hatch sampai dia kemudian keluar ini. Terus kemudian kita pilih patternnya, misalnya seperti inilah ya, gitu. Warnanya juga bisa dipilih kayak gitu. Terus kemudian add select object kayak gitu, kita klik, lalu kita pilih objek yang akan kita hatch. Misalnya ini sama ini sama ini kayak gitu, lalu kita enter. Lalu kita pilih OK. Nah, itu nanti dia akan menjadi arsirannya akan keluar gitu. Jadi kita ulangi lagi, misalnya ini, kemudian patternnya itu misalnya seperti ini, terus kemudian select object, lalu kita jadi boundary hatch and file kayak gitu, select object, lalu kita pilih seleksi objeknya, lalu enter di OK. Nah, itu sudah keluar arsirannya kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini silahkan kalian berlatih dulu melakukan setting gambar dan juga menggambar objek. Kalian bisa mencoba-coba menu-menu yang ada di sini. Jadi tadi gak cuma polyline, garis atau titik aja, tapi juga ada menu-menu lainnya yang ada di sini. Misalnya kalian mau gambar ellipse, kemudian mau gambar segi 4, segi 5 banyak. Terus kemudian juga ada menu-menu lain yang ada di sini, misalnya array dan sebagainya. Kalian bisa coba-coba. Nah, nanti untuk selanjutnya di modul yang kedua nanti kita akan sudah mulai menggunakan ArcMap ini, AutoCAD ini untuk melakukan penggambaran gitu ya. Jadi silahkan berlatih. Terus kalau misalnya kalian pengen, tadi saya ulangi lagi, kalau misalnya kalian pengen menunjukkan ini zoomnya semuanya kayak gitu, kita bisa zoom terus kemudian extend gitu. Nah, ini nanti akan menampilkan semua gambar yang kita punya yang ada di sini. Jadi kalian bebas, silahkan mau menggambar apapun, silahkan mau mencoba-coba menu yang ada di sini. Terus kemudian kalau misalnya kalian mau menyimpan gambar ini, maka bisa di save as dan ditentukan di lokasi yang di folder penyimpanan yang sesuai dengan yang kalian tentukan kayak gitu. Oke.
Dan jangan lupa untuk praktikum ini biasakan untuk selalu menyimpan folder di tempat menyimpan file di tempat yang sama. Jadi di folder yang sudah ditentukan, jangan terpisah-pisah, tercerai-berai kayak gitu. Supaya nanti kalian bisa mudah untuk melakukan mencari lagi data yang akan kalian gunakan. Gitu ya. Jadi selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, selamat praktikum.